Bu Guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya. Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain. Kamu tahan-tahan saja dulu. Bu Guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini ku beri 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi, kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari jasa manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga, aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar. Benarkah? Tapi ada syaratnya, setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung, kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget dia bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak, mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba di desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku.
Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Kamu berhenti sekolah? Berani banget. Kita kan cuma di kampus swasta biasa. Aku juga nggak ngerti pelajarannya. Rasanya cuma buang-buang waktu. Aku mau coba jadi konten kreator. Lumayan ada penghasilannya. Aku juga ngerasa kita nggak punya daya saing. Persaingan sekarang ketat banget. Lulus pun kita cuma bakal jadi pelengkap aja. Bener banget. Kakakku lulusan diploma sekarang jadi pelayan toko. Gajinya 2 juta sebulan. Aku pergi dulu ya. Mau mulai bisnis. Tapi menurutku gelar akademik itu tiket masuk untuk banyak kesempatan. Aku mau lanjut S2. Kamu nggak denger ya, gelar itu bukan segalanya sekarang. Kamu kuliah beberapa tahun lagi, ujung-ujungnya mungkin malah kerja buat Meli. Apakah gelar akademik beneran nggak penting? Ayo keluar, sore ini pelajarannya nggak ketat, kita karaokean aja. Ayo, aku ajak beberapa cowok juga ya. Saat teman sekamarku bilang kuliah itu nggak berguna, jalan hidup kami mulai berbeda. Lihat, Meli unggah video baru, dia lagi mereview foundation. Wah, like-nya banyak banget. Kayaknya dia beneran sukses deh. Bisa jadi teman kita ini bakal jadi artis internet beneran. Hebat ya, sore ini aku sudah daftar kelas persiapan S2. Kamu beneran mau lanjut? Duluan ya. Ayo main game. Paketan kalian banyak banget. Ini aku bawain beberapa. Ini barang contoh buat kita dari Meli. Baru 2 bulan, akun Meli langsung legit. Banyak brand yang nyari dia sekarang. Tahu gitu, dulu aku ikut dia aja. Jadi konten kreator. Kalau kalian belajar bareng aku, belum terlambat kok buat berusaha. Mending kamu belajar sendiri aja. Cara ini hasilnya paling lama. Mungkin hasilnya lama, tapi setidaknya pasti ada hasilnya. Pasti ada jalan kok nanti, nggak usah khawatir. Tanpa koneksi, cara terbaik untuk mengubah nasib adalah dengan belajar. Kebanyakan belajar nih anak. Mereka pikir apa yang aku lakuin itu hasilnya paling lama. Ide iklan lipstick ini, Bu Manajer, saya sarankan kita pakai jasa blogger untuk promosi. Oke, saya punya rekomendasi orangnya. Senang bekerja sama denganmu. Lama nggak jumpa. Aku sudah berhenti live streaming dan lagi persiapan kuliah lagi. Ternyata banyak kesempatan yang tetap butuh gelar akademik. Aku juga lagi riset tentang media baru. Kamu tetap jadi guruku ya. Gelar akademik mungkin bukan segalanya, tapi memilikinya bisa memberimu segalanya dengan lebih baik. Kebetulan banget, bukannya itu teman baikmu yang dulu. Ternyata benar dia. Teman baik yang dulu sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk menyapa. Suasananya canggung banget, kenapa kalian berdua tidak berhubungan lagi? Sepertinya saat kami beranjak dewasa, kami memilih persimpangan jalan yang berbeda. Aku lanjut S2. Rere, aku masuk perusahaan besar. Wah, sahabatku sekarang mahasiswa S2, aku bangga sekali. Sahabatku bakal jadi kaya raya, aku juga bangga. Kehidupan mereka berdua akan sangat berbeda sekarang. Kalau mereka bisa tetap berhubungan selama setahun, itu sudah hebat. Tidak mungkin akan bertahan lama. Belakangan aku baru menyadari bahwa persahabatan itu seperti 2 garis saling bersilangan. Di satu titik mereka bersatu dan bersinar terang. Tapi setelah itu perpisahan tidak terelakkan. Rere, sore ini aku ada rapat ya. Kami lagi diskusi soal tesis di kafeteria. Kenapa kamu tidak langsung kesini saja? Awalnya hanya karena satu telepon, aku rela menempuh perjalanan 1 jam. Rere, ini teman asrama baruku, Rosi. Halo, aku Fanny. Aku harus menjaga harga diri Rere. Aku harus memperlakukan temannya dengan baik. Kalian ada alergi makanan? Sini, aku tuangkan tehnya. Aku bilang ya, temanku itu sudah 3 kali gagal ujian masuk pasca sarjana. Hah, 3 kali? Iya, 3 kali tetap saja tidak lolos. Rosi, makanlah ini. Aku bayar tagihannya dulu ya. Kalian lanjutlah mengobrol. Penampilanku tadi bagus kan? Rere pasti bangga. Kenapa Fanny bersikap kaku sekali, seperti orang dewasa yang membosankan? Iya, membosankan banget. Aku juga merasa dia terlalu dibuat-buat. Rere yang masih berjiwa mahasiswa dan aku yang sudah dewasa karena pekerjaan mulai memiliki perbedaan pandangan. Rere, aku antar kalian pulang ya. Tidak usah Fanny, aku dan Rosi searah. Kami pulang bareng saja, bye-bye. Di sekitar kami mulai muncul teman perjalanan yang baru. Besok harus dikumpulkan lembur semalam lagi ya, proyek ini harus berhasil. Hari ini ulang tahunku, aku yang traktir. Hari ini ulang tahun Rere, tapi aku tidak bisa datang. Rere, kamu suka apa? Aku langsung belikan saja. Belakangan ini aku sibuk sekali, maaf ya. Formalitas banget. Fanny, rapat dimulai. Bagaimana ya perayaan ulang tahunnya? Kenapa Fanny tidak datang di hari ulang tahunmu? Dia sibuk kerja, tidak ada waktu. Pola pikir mahasiswa dan pola pikir dunia kerja sudah menjadi 2 bahasa yang berbeda. Persahabatan kami benar-benar sudah tidak sejalan. Teman adalah sesama pengelana yang sesekali bertemu dalam perjalanan hidup yang sepi. Setelah tikungan, kamu akan bertemu pengelana lain. Fanny, Rere, Fanny, sampai jumpa lain waktu ya. Sampai jumpa. Kalian sudah baikan? Aku lebih tahu dari siapapun berbaikan sebelum berpisah itu adalah bentuk dari mengikhlaskan. Sejak hari itu, kami benar-benar tidak pernah bertemu lagi.
Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi. Kasihan banget cewek ini. Yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif, harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sekai, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Hari ini aku lulus, kamu pasti senang untukku kan? Ayo cepat pergi, akhirnya kita bisa lepas dari si aneh ini. 4 tahun kuliah tanpa satupun teman, dia cuma tahu cara bicara dengan radio. Ayo pergi, sial banget. Di mata semua orang, aku mungkin selalu dianggap aneh, tanpa teman, dan aku pun tidak butuh. Aku terbiasa menyendiri sampai dia muncul. Kartu makanmu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dipindai. Pakai punyaku saja. Fanny, kamu tinggal di kamar 403 kan? Kamu tahu namaku. Aku teman sekamar barumu, Rosie. Sejak hari itu, aku punya teman. Dia menemaniku setiap saat. Hei Fanny, makan di sini yuk. Makanannya pedas banget. Fanny ternyata tidak makan sendirian lagi. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga. Kamu ini rakus banget ya, beli banyak sekali. Aku dapat pekerjaan paruh waktu yang bagus. Aku juga mau melamar, aku mau menemanimu. Rosie seperti hadiah yang muncul dalam hidupku. Diamku dan keramaiannya, perpaduan sempurna yang mengisi hidupku yang membosankan. Cepat, minta maaf. Kamu lihat matanya, dia bukan manusia. Cepat lari, cepat lari. Apa maksud mereka? Aku tidak dengar, ayo lanjut kerja. Di luar hujan deras sekali. Fanny belum pulang ya? Aku keluar sebentar. Fanny, aku menjemputmu. Rosie, tunggu lampu merah. Lihat, bukankah itu gadis yang di restoran tadi sore? Ayo. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rosie adalah robot, produk eksperimen yang dikirim untuk menemaniku. Rosie adalah eksperimen nomor 101 yang aku desain. Dia sangat sukses berada di sisimu. Kenapa memilihku? Kembalikan dia padaku. Tubuh fisiknya sudah rusak, tapi chipnya ada di dalam radio ini. Kepada orang luar kita akan bilang, Rosie pindah sekolah. Duh, Fanny sendirian lagi deh. Rosie pindah sekolah, aneh banget kan? Diam kalian. Hari ini aku pergi wawancara kerja, bagaimana penampilanku? Kamu terlihat cantik sekali. Aku naksir cowok ganteng nih. Jangan sampai nanti kamu mengabaikanku. Gak akan, kita kan sahabat selamanya. Fanny sakit ya.
Jangan lupa bawa kunci. Hampir saja lupa. Sejak Rosie pergi, Fanny selalu membawa radio itu kemanapun dia pergi. Ada yang gak beres dengannya, semoga cepat lulus supaya bisa jauh-jauh dari dia dan radio itu. Fanny, selamat atas kelulusanmu, aku sangat merindukanmu. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat, apa kamu ranking 1? Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujian. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang kubeli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat. Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Ah, beli stand buku saja susah sekali, penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin, jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri. Aduh, gimana nih, tugas kelompok harus kumpul besok. Kan sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Siang ini aku ada kerja paruh waktu, mana sempat ngerjain. Bisa-bisa aku nggak lulus mata kuliah ini. Kalau nggak dapet beasiswa, aku bisa nangis Bombay. Gimana kalau aku... kamu udah lihat video ini belum? Oh iya, aku udah lihat. Kalau aku nggak masuk kerja siang ini, gaji bulananku hangus semua. Nggak bakal dibayar sepeser pun. Wah, parah banget ya. Gimana dong? Ya sudah, bagianmu biar aku yang kerjakan. Nanti namamu tetap aku cantumkan. Kamu pergi kerja saja dengan tenang. Kamu memang yang terbaik. Aku pergi dulu ya, dadah. Apa tadi dia minta bantuanmu? Dia nggak bilang langsung sih, tapi aku paham maksudnya. Lain kali kalau dia minta tolong secara terselubung begitu, kita pura-pura nggak tahu saja, pura-pura bodoh. Ganti musim nih, baju-baju musim panas mau aku kirim pulang semua. Asrama sudah nggak muat. Fanny, kamu mau pergi beli makan ya? Belum lapar sih, tapi bentar lagi mungkin pergi. Nanti kalau latihan militer maba selesai, kantin bakal penuh banget loh. Bener juga, ya sudah aku pergi sekarang. Kebetulan banget searah. Aduh, berat banget. Aku jalannya pelan-pelan ya. Sini, biar aku bantu bawa. Fanny, kamu baik banget. Tadi pas bantu bawa koper, pinggangku kesleo. Kamu punya koyo nggak? Jangan asal ngomong ya. Kamu kan mau pergi makan, cuma sekalian bantu angkat dikit. Masa bilang bantuin aku? Ya sudah, nanti aku beli sendiri. Fanny, kucingmu makannya enak banget ya. Nggak kayak kucingku harus dititipkan, kasihan banget. Sini, biar aku yang urus aja. Biar mereka ada temennya dan bisa makan enak bareng. Kucingmu ternyata belum divaksin ya. Kucingku jadi ketularan sakit gara-gara kucingmu. Kamu kan nggak tanya. Lagian aku nggak nyuruh kamu yang urus, kamu sendiri yang minta. Aku bahkan sudah habis 3 juta buat biaya rumah sakitku. Kamu harus tanggung jawab sisanya. Nggak bisa, itu kan pilihanmu sendiri mau ngerawat. Ternyata permintaan bantuan terselubung itu tujuannya cuma satu, nggak mau tanggung jawab dan nggak mau balas budi. Antingku hilang pas acara kemarin, kan kamu yang rancang acaranya. Oh, itu anting favoritku loh. Aku mau keluar ambil air dulu ya. Aduh, tabletku rusak, mana nggak ada uang buat ganti lagi. Siapa ya yang punya uang lebih? Selama kamu nggak sebut namaku secara langsung, berarti itu bukan urusanku. Waktu aku bantu dia ngerjain tugas, dia malah mikir itu cuma kebetulan saja, bukan karena aku bantuin dia. Ya, dia memang pintar memanfaatkan keadaan. Kalau tugasnya hasilnya jelek, dia pasti bakal nyalain kamu. Wah, gawat. Aku hubungi dia sekarang, bilang namanya nggak jadi aku masukin. Ubah kebiasaan jadi orang yang terlalu baik. Belajarlah pura-pura bodoh dan tolak permintaan bantuan yang tidak langsung. Gawat, aku sudah mentransfer uangnya. Lalu kenapa? Akunya dibajak, ternyata yang aku kirim tadi bukan dia. Berapa banyak yang kamu kirim? 1.500.000. Itu kan uang biaya hidupmu sebulan. Orang yang menipumu benar-benar tidak punya hati. Aku tidak berani bilang ke ibuku. Apa di antara kalian ada yang punya uang lebih untuk dipinjamkan padaku? Rere, kalau aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Aku tidak punya uang, ponselku saja belum ganti.
Aku pinjamkan panci ini saja padamu. Bukankah kamu sudah beli banyak makanan instan? Bisa buat bertahan beberapa hari. Aku juga tidak punya uang. Kenapa kalian begini padaku? Padahal selama ini aku selalu membantu kalian. Fanny, iPhone 17 sudah keluar. Aku ingin ganti ponsel. Bisa pinjam uang? Oh, ponselmu memang sudah waktunya ganti. Berapa? 2 juta saja sudah cukup. Sisanya aku kumpulkan pelan-pelan. Terima kasih, Fanny. Ada pemeriksaan kamar. Cepat bereskan. Gawat, panciku mau disembunyikan di mana? Berikan padaku. Sampai jumpa kakak tingkat. Ya, selamat. Kejadian seperti ini tapi tidak ada satupun yang membantuku. Bukankah mereka keterlaluan? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mari kita labrak mereka. Sudahlah, kita masih harus bersama selama 4 tahun. Melihat sifat asli mereka sekarang, mungkin ada baiknya juga. Fanny, ini aku bayar hutangku yang 2 juta. Aku tidak jadi ganti ponsel. Terima kasih, Rere. Ini roti punyaku buat kamu 1, harganya setengah harga. Aku juga tidak habis kalau makan semua. Aku beli sup pedas, aku bagi 1 mangkok buatmu. Tadi pagi aku beli teh susu, beli 1 gratis 1. Jadi ini 1 buatmu. Maaf soal kejadian tadi pagi ya. Kalian sudah tidak perlu banyak bicara. Oh iya, ada lowongan kerja paruh waktu. Ayo ikut kami cari uang. Minggu ini uang yang kita hasilkan bahkan lebih banyak dari uang bulananku. Tidak perlu takut lapar lagi. Badanku pegal semua. Fanny, jangan sampai tertipu lagi ya. Setelah ini kami tidak akan menemanimu lagi loh. Siap, pasti tidak akan terulang lagi. Punya teman sekamar yang hangat seperti ini rasanya luar biasa. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya 1 asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan.
Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan? Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang lakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya, kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak. Saat ada Rere, baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin bukan betadine. Sudah, kamu diam saja biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Sekolah baru saja dimulai, bagaimana aku menjelaskan luka di wajahku ini? Sini kamu, sini. Kamu sudah terlalu banyak minum, jangan ganggu putri kita. Minggir, kalau kamu terus menghalangiku, aku akan memukulmu juga. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa kamu cuma berdiri depan pintu? Kamu mengagetkanku. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak apa-apa, aku hanya jatuh. Begitukah? Kami sedang bertukar oleh-oleh khas daerah. Kamu bawa sesuatu? Aku bawa kacang yang ditanam di kebunku sendiri. Aku membawa kurang 1 hadiah. Kamu tidak akan bilang siapa-siapa kan? Tidak, aku pasti tidak akan bilang pada siapapun di luar asrama kita. Fanny orangnya penurut sekali ya. Aku bisa membantu melakukan lebih banyak pekerjaan rumah mulai sekarang. Tenagaku masih banyak. Baguslah, jangan bilang kami merundungmu ya. Asrama ini sudah seperti keluarga. Jangan mengadu kemana-mana. Itu akan merusak keharmonisan asrama kita. Aku mengerti. Aku akan bantu merapikan tempat tidur kalian. Semuanya ubah ponsel kalian ke mode senyap. Siapa yang mengirim pesan-pesan ini? Katanya Fanny punya hutang. Aku tidak punya hutang, ini bohong. Mereka mengincarmu karena kamu terlalu baik dan tidak mau bicara, tapi orang lain akan mengira itu benar. Siapa yang mengirim pesan itu? Kenapa kamu? Kamu pasti sudah menyinggung seseorang. Guru, saya minta izin untuk memeriksa ponsel semua orang. Seseorang telah menyebarkan kebohongan tentang saya. Semuanya keluarkan dan tunjukkan halaman pesan kalian. Jika mereka merundungku, aku akan pastikan semua orang tahu. Kamu yang mengirimnya, jelaskan. Itu cuma bercanda, maaf Fanny. Kamu boleh mengalah, tapi kamu tidak boleh membiarkan mereka menginjak-injakmu. Kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Jika aib itu berupa kekerasan dan ketidakadilan, aku tidak hanya akan bicara, aku akan memastikan semua orang mendengarnya. Coba tebak teman sekamar baru kita sampai jam berapa? Kalian ini kenapa sih kok malah mendiamkan aku? Apa ini kamar 403? Iya benar, kamu teman baru ya? Kalian habis berantem ya? Mending kamu jangan dengarkan dia itu tukang bohong. Kalian jangan ngomong yang enggak soal aku ke dia ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kita nggak pernah tahu mana omonganmu yang benar. Aduh, lututku sampai biru begini. Parah banget, kenapa bisa begitu? Mantan pacarku terus mengejarku. Pas aku nggak mau balikan, dia nangis sambil nampar dirinya sendiri. Serem banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Biar nggak terus dikejar, aku langsung berlutut di tanah. Keterlaluan. Kalau dia datang lagi, aku bakal bantuin kamu. Apa lututmu sudah mendingan? Kamu juga lihat mantannya ngejar-ngejar dia. Mantan apa sih? Dia kan cuma tersandung tadi. Nih, aku beliin obat merah. Kamu benar-benar ya, asal ngomong aja. Kenapa kamu pakai masker? Sebenarnya kulitku ini spesial, tiap ganti musim seluruh kulit wajahku bakal mengelupas. Masa sih? Iya, aku nggak pernah pakai skincare, nanti pas musim dingin selesai mengelupas bakal mulus sendiri. Ajaib banget ya, nggak kayak aku sering begadang, wajah jadi berminyak dan komedoan. Ya itu cuma jerawatan karena mukanya kurang bersih, kamu kok percaya aja sih? Mulutmu itu nggak dapat dipercaya. Aku cuma bercanda, nggak tahu kalau Fanny bakal percaya semuanya. Lama-lama kita jadi nggak bisa bedain mana fakta, mana fiksi. Tenang, aku ini orangnya sangat teliti. Ayo makan permen, ini permen dari kakak sepupuku. Dia baru saja menikah dengan cowok ganteng di Amerika. Ini permen pernikahannya. Bukannya ini permen buat bagi-bagi keberuntungan ya? Harusnya buat yang mau menikah, kita kan masih jomblo. Oke, sebenarnya ini permen yang aku beli sendiri. Tabunganku selama kuliah sudah cukup buat aku pensiun dini setelah lulus nanti. Hebat banget.
Coba lihat, bunga uangmu sehari cuma 3.000, buat beli bakpo saja nggak cukup, gimana mau buat biaya hidup? Ya kan aku cuma hiperbola. Coba hitung lagi, kalau kamu jajan sedikit saja, pokok tabunganmu bakal berkurang, bunganya jadi makin kecil. Akhirnya ada lawan buat si tukang bohong. Kak, akhirnya kita kuliah di universitas yang sama. Tapi jurusan kita beda, asramanya juga beda. Tidak apa-apa, aku akan berhubungan baik dengan teman sekamar. Orang lain baik padamu atau tidak, sebagian besar tergantung pada dirimu sendiri. Baiklah, kalau aku baik pada orang lain pasti akan baik padaku juga. Ayo berangkat, ayo kak. Halo semuanya, aku Fanny. Kamu datang terlambat, siapa yang datang paling akhir dialah yang membersihkan asrama. Benar, baiklah, biarkan aku yang melakukannya. Ini pertemuan pertama kita, apa kamu tidak membawakan hadiah untuk kami? Maaf, koperku sudah penuh. Sudahlah, belikan saja kami teh susu. Baiklah, kalian bebas memilih mau minum apa. Aku mau ke kantin dulu ya. Sekalian ambilkan paketku ya, nomor pengambilannya sudah kukirim. Oke. Aduh, lemparannya tidak tepat. Fanny, tolong buang sampahnya ya. Baiklah. Jangan lupa kerjakan tugas kelompok kalau sudah kembali. Oke. Tidak apa-apa, berkorban sedikit lebih banyak, tidak ada ruginya. Di luar panas sekali, aku antri setengah jam untuk ambil paket. Aku mau keramas dulu. Rambutmu belum berminyak kok, lebih baik kerjakan tugas kelompok dulu. Baiklah, kalian sudah sampai mana mengerjakannya? Kami belum mengerjakannya sama sekali, kami menunggumu. Ini tugas kelompok, aku tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendirian. Sudah, begadang saja dan kerja lembur sedikit. Ayo pergi, sudah janji sama senior mau nonton film di asrama mereka. Apa kalian lihat sampo punyaku? Ini, bukannya ini sampomu, aku pinjam sebentar, terakhir kali aku juga pakai punyamu. Tapi aku belum bilang boleh meminjamkannya pada kalian. Ini bukan masalah besar, kamu pasti tidak akan keberatan. Benar sekali. Kenapa sekarang jadi aku terus yang berkorban untuk asrama ini? Fanny, tolong absenkan aku. Pelajaran ini sangat ketat. Kenapa kamu datang? Hari ini tidak ada kelas, jadi aku menemanimu. Baiklah, absen dulu. Rere? Hadir. Rere datang tidak? Gawat. Tidak datang ya, beritahu dia untuk menemuiku sendiri setelah kelas. Gawat, Rere pasti akan marah. Sikapmu yang terlalu rendah diri hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Jangan ikut-ikutan menindas dirimu sendiri. Ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Berkorban terlalu banyak hanya akan dianggap remeh. Biar aku ke asramamu dan kamu ke asramaku. Lagi pula, tidak ada yang bisa membedakan kita. Baiklah. Fanny, kamu tidak mengabsenkanku kan? Namaku Fanny, aku hanya punya satu nama. Aku tidak bertanggung jawab untuk mengabsenkan orang lain. Tugas kelompok sudah kamu kerjakan belum? Besok harus dikumpulkan loh. Ternyata kalian juga tahu rasa takut. Kalau takut, kerjakan bersama-sama. Kalau tidak dikerjakan, jangan harap ada yang lulus. Aku sih tidak peduli. Kalian tidak merasa Fanny hari ini aneh? Sudahlah, ayo cepat kerjakan bersama. Fanny, pinjam ya. Taruh kembali. Pakai barangku harus izin dulu. Kalau aku tidak setuju, itu namanya mencuri. Lapor Fanny, bolehkah aku meminjamnya sebentar? Kamu kan yang paling baik. Kak, aku ke asramamu dan semua orang sangat sopan padamu. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sikap orang lain terhadapmu adalah apa yang kamu izinkan sendiri. Beranilah untuk berubah. Fanny, kamu sedang bicara dengan siapa? Dengan kakakku. Bukannya kamu anak tunggal? Iya, maksudku kakak ini adalah kakak hayalanku. Fanny, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing, kami benar-benar nggak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku nggak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus nggak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget. Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh.
Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir. Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak. Halo, aku Rosi. Aku Fani, mahasiswa jalur prestasi di kampus ini. Namaku Rere. Rere, apa ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak ada. Kamu orang mana? Aku dari Surabaya. Aku juga. Wah, kalian berdua jodoh sekali ya. Fani, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajahmu terasa sangat akrab. Mungkin ini yang namanya merasa akrab sejak pertemuan pertama. Rere tidak tahu adalah dia memiliki nama yang sama dengan sahabat terbaikku dulu dan wajah mereka sangat mirip. Rere, mau makan kue? Aku sengaja ingin dekat dengan Rere untuk mengobati kerinduan pada sahabatku sebelumnya. Terima kasih Fani, kamu baik sekali. Bukan apa-apa kok. Rere, aku mau makan mie seafood, mau ikut? Mau banget, makanan favoritku itu. Tak menyangka bahkan makanan favoritnya pun sama. Apa kamu merasa Fani terlalu baik pada Rere? Mungkin karena mereka sekampung, aku akan coba cari tahu nanti. Kamu pakai rok ini cantik sekali. Aku tidak suka pakai rok, aku lebih suka pakai celana. Mengenakan rok akan membuatnya terlihat lebih mirip dengannya. Ayolah, pilih saja roknya, aku yang belikan. Kamu senang kan? Terima kasih, Fani. Kamu senang kan? Aku tidak suka. Kita beli satu saja ya, kamu senang kan? Senang. Jalan-jalan, pergi ke mall, nonton film, itu semua adalah hal yang ingin dia lakukan dulu. Aku berusaha keras untuk menebus penyesalan terhadap sahabatku melalui Rere. Rere, film baru sudah keluar, ayo kita nonton. Aku tidak suka nonton film. Bagaimana bisa tidak suka? Kita kan sudah janji. Fani, aku merasa kurang enak badan, aku pergi duluan ya. Rere, bagaimanapun bukanlah dia sahabatku. Rere, lagi apa? Fani, aku tidak lulus ujian, capek sekali rasanya. Tidak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Aku selalu merasa sedih, tahun ini kita berdua berusia 18 tahun. Tahun ini aku 20 tahun dan dia masih 18 tahun. Fani, aku beli tiket film. Bukannya kamu tidak suka nonton film? Kami semua sudah tahu apa aku benar-benar mirip dengan sahabatmu dulu. Dia sudah pergi, tapi kamu bisa mengenal kami sebagai teman barumu. Aku sudah sedikit mencari tahu tentang masa lalumu. Maaf ya, penebusan yang sesungguhnya adalah berani memulai cerita yang baru. Apa ada hal lain tentang dia yang aku tidak tahu? Dia punya tai lala di tulang selangka. Yang ini? Iya, sama persis. Dia memintaku untuk menemanimu kuliah. Teruslah temani aku ya. Teman-teman, barang-barang kalian aku bawain sepanjang jalan. Kita sudah sampai di kantin, baru diberikan sekarang. Langsung cari tempat buat ditaruh saja. Kita makan di mana? Di sini saja, nggak punya inisiatif banget sih. Fani, kamu jaga barang-barang dulu. Kami beli makan dulu. Nanti setelah kami kembali, baru kamu pergi beli. Oke, aku tunggu kalian kembali. Fani itu sok baik banget, pasti takut dikucilkan. Hari ini aku mau kencan, tapi ulasan filmku belum selesai. Gimana dong? Suruh Fani aja yang kerjakan. Hah, Fani, kenapa kamu di sini? Bukannya disuruh jaga barang. Kalau barangnya hilang, apa kamu mau tanggung jawab? Apa kita saling kenal? Ngapain sih sok gaya begitu? Cuma karena omongan kami kedengaran ya? Ini mie-nya sudah jadi. Kalian belum selesai beli makan ya? Hah, kalian mirip banget. Kak, aku adalah pembimbing baru kalian. Ayo kita pergi. Fani, berhenti berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan. Itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana cara melawannya? Aku tidak ingin dikucilkan. Hidup itu untuk diri sendiri supaya senang, bukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang baik. Aku akan jadi kamu sekarang. Lihat bagaimana aku membalas mereka. Kak, jangan sampai memukul orang ya. Tenang saja, ini cuma trik kecil. Pulang malam banget, barang pesananku mana? Lupa. Ada apa di wajahku? Gak ada apa-apa. Kerjain dia. Oh, kalian sengaja mau mengerjaiku supaya aku meragukan diriku sendiri ya. Trik murahan untuk mengucilkan orang. Tunggu saja. Kalau trik ini bisa buat kamu gak nyaman, itu sudah cukup. Ayo kita makan di luar. Ada seseorang di sini yang bikin suasana jadi suram. Fani, itu peringkat 1 di seluruh jurusan. Jangan musuhan sama dia lagi. Iya, pembimbing juga kasih dia proyek inovasi baru. Selain nambah nilai, bisa magang di perusahaan besar juga. Kalian kok malah berpihak ke dia sekarang? Fani, ajak kami dong. Maaf ya soal yang kemarin. Ternyata benar kata kakak. Fokus pada diri sendiri baru bisa membubarkan kelompok kecil yang suka mengucilkan orang. Gunakan kemampuanmu untuk memecah pengucilan. Menjadi mandiri adalah awal dari menjadi yang terbaik.